Hai, selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Siti Nugro HR yang sering share-share tentang pengalaman dalam saya menjadi HR ya. Jadi pada kesempatan pagi ini saya mau share, silakan ditanggapi. Misalnya ya nggak apa-apa. Gitu. Ada pertanyaan monggo. Jadi sebenarnya itu di in this economy ya. Jadi CV dari job seeker itu ketika ada loker dibuka, satu loker dibuka kemudian diiklankan, itu CV yang masuk ratusan teman-teman ya. Tapi yang benar-benar sesuai qualified itu cuman bisa dihitung dengan satu jari dari semua kandidat ya. Terus kemudian ini menjadikan sebuah problem dan saya membaca di beberapa literasi menjadi satu dilema gitu ya, anomali lah, entah apapun namanya itu. Jadi kalau dari saya sih sudut pandangnya adalah ketika Anda mau membuka requirementnya itu harusnya memang detail, menyertakan tingkat pendidikan, kompetensi, dan pengalaman. Tiga unsur ini tidak bisa dilepaskan kita lampirkan di lokernya, di lowongan kerja yang kita bikin. Karena misal kita bilang pendidikan minimal apa gitu ya, terus kompetensi, sertifikasi apa yang harus si kandidat miliki, terus pengalaman minimal berapa tahun atau berapa periode gitu ya dalam dia expertise-nya di bidang yang sedang dibuka lokernya, seperti itu nanti akan tersaring mengkerucut ya. Tetapi anomalinya adalah di satu sisi banyak banget orang lagi butuh kerja, di sisi lain posisi yang dibuka sangat spesifik menuju ke spesialis biasanya. Nah, ini kan terus kemudian muncul istilah kerennya kalau dari perusahaan tuh transparansi qualification ya. Jadi kalau misalnya ada butuh orang yang bisa membalikan tangkuban perahu gitu ya, jadi sesuai aja ditulis yang dibutuhkan, poin-poinnya tuh yang apa, poin ya gitu ya. Jadi A1, A2, A3 itunya dituliskan. Karena sekarang job seeker itu rata-rata modelnya karena ngelamar kerja udah tinggal klik dia jadi modelnya spekulasi kalau misalnya kita ibaratkan orang nembak asal-asalan aja gitu kan, padahal belum tentu kompetennya ada di situ. Tapi kalau di sisi lain, agar kita berimbang nih sudut pandangnya nih, saya dari sisi lain, jadi sebenarnya perusahaan yang sehat itu berani memberi kesempatan, dan juga di situ kan ada probation, masa probation 3 bulan untuk menilai skill dan attitude dan adabnya sekalian. Jadi harus paham bahwa talent terbaik itu dibentuk, diarahkan, artinya dibentuk lah ya. Jadi misalnya ada yang instan sudah jadi kita dapat ya oke, kebetulan. Terus kalau memang dia masih bisa tipis-tipis ya kita bisa kondisikan, kita bisa jagokan bentuk gitu ya. Tetapi ada juga yang begini, ntar kalau udah jago dia resign, dia bikin perusahaan sendiri. Ya memang kalau nanam padi itu nggak semuanya tumbuh padi, ada yang tukule suketeki gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi ketika dilema juga kalau ada kandidat yang sudah jadi biasanya nggak mau membimbing atau nggak mau dibimbing, terus dia nggak mau membimbing karyawan baru yang mungkin bisa menjadi partnernya, itu biasanya dia rada. Nah, jadi dia spesialis itu memang keseringan dia asik sendiri dengan dunianya, dengan keahliannya, tetapi sebenarnya itu adalah bagus buat
individu, tapi nggak bagus buat perusahaan secara kolektif ataupun teamwork gitu ya. Jadi makanya karena dari dua sudut pandang tadi, saya sih lebih memberikan rekomendasi bahwa si job seeker ini mulailah menambah skill, mengupgrade diri, mengupgrade skill komunikasi agar dia punya value lain selain yang dilamar gitu. Karena sekarang zamannya multitask di dunia kerja, sekarang zamannya orang harus mau belajar apapun ya, selama itu masih direct dari perusahaan gitu sih teman-teman ya. Jadi ini tadi saya membahas, judulnya adalah anomali di open recruitment sebuah perusahaan. Jadi lowongannya yang dicari 1 atau 2 orang, tapi yang masuk ratusan, dan rata-rata tidak qualified, underqualified, jarang yang overqualified, itu jarang, biasanya under terus habis itu minta ininya salary-nya rada sedikit ya, amazing gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, hopefully bermanfaat di video pendek saya kali ini, semoga mendapat pandangan. Yang jelas rekomendasi saya adalah para job seeker harus mengupgrade diri, mengupgrade skill, terus ikuti tuntutan zaman, sesuaikan skill Anda dengan yang sekarang diberi. Kalau memang dia sangat ber-AI banget, AI minded, ya sudah, Anda belajar AI, sudah muatu keharusan. Jadi hari ini kompetitor kita bukanlah orang biasa, kompetitor kita bukanlah AI, kompetitor kita adalah orang yang bisa mengoperate AI itu. Hopefully bermanfaat. Saya Setia Nugroho signing out and bye bye.